Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 7 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang hasil dari observasi kami, yaitu karya tulis ilmiah kami yang berjudul Ragam Kebudayaan dan Tradisi Berbagai Agama yang Tersebar di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evan Pasha Alberta Raffi dengan NIM 1090, dan dilanjutkan ada beberapa anggota kami, yaitu Hafiz Mufnil Izza dengan NIM belakang 1133, dan ada Hilga Yowinfa Zamharir dengan NIM belakang 1077, ada juga Raffi Tritanaya dengan NIM belakang 1085, ada Ardian Primingdadi dengan NIM akhir 1100, dan yang terakhir yaitu ada Yonatan Setiawan dengan NIM akhir 1102. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana hasil dari survei dan observasi kami tentang ragam budaya maupun tradisi ataupun adat setiap agama yang ada di Indonesia. Jadi untuk yang pertama, siapa sih yang tidak tahu tentang agama? Pastinya setiap manusia di dunia ini memiliki agama. Ya meskipun tidak, setidaknya mereka memiliki suatu kepercayaan yang dia pegang erat selama hidupnya dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Jadi agama di Indonesia ini yang terdaftar ada 6. Jadi yang pertama yaitu ada Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Yang kedua ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, dengan beragamnya agama di Indonesia ini tentunya juga memiliki keberagaman budaya dan tradisi di setiap agama tersebut, di setiap agama masing-masing. Jadi contohnya misal tradisi pada agama Islam seperti peringatan satu suro ataupun peringatan Isra Mi'raj dan lain-lainnya, seperti itu. Untuk pengertian dari budaya sendiri, yaitu budaya merupakan suatu kebiasaan yang muncul dan berkembang serta mengikuti zaman di lingkungan, mengikuti perkembangan zaman di lingkungan masyarakat, dan pada akhirnya akan diwariskan secara turun-temurun hingga ke generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui dan melestarikan tradisi dan kebudayaan yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita terlebih dari dulu hingga sekarang. Nah, untuk memulainya mungkin yang pertama bisa saya mulai dari saya dulu, yaitu tradisi memperingati Trisuci Waisak, yang dimana tradisi ini adalah tradisi yang dimana ada dalam ataupun tradisi ataupun ajaran ataupun kebiasaan yang ada pada agama Buddha. Nah, di dalam tradisi ini, jadi nantinya untuk pelaksanaannya yaitu seluruh umat Buddha akan berkunjung ke tempat suci mereka. Misalnya jika di Indonesia sendiri ada seperti beberapa bulan lalu itu ada peringatan Hari Besar Waisak, yang dimana nantinya akan seluruh umat Buddha yang ada di sekitar situ akan datang ke Candi Borobudur. Untuk selanjutnya akan melakukan beberapa ritual-ritual dan seperti beribadah, ya seperti itu, dalam rangka menghormati Sang Buddha ataupun sesuatu yang mereka percayai. Nah, selain itu peringatan Hari Trisuci Waisak ini juga dimanfaatkan oleh beberapa umat Buddha untuk mencari kesempatan untuk berbuat kebaikan dengan cara misal ada untuk memberi makan para biksu, seperti itu. Nah, tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan berkembang mengikuti perkembangan zaman hingga saat ini. Jadi kebudayaan Trisuci Waisak ini memang kebudayaan yang sudah diajarkan sejak beberapa ratus tahun yang lalu sebelum Masehi, tetapi hingga saat ini keaslian dan kesucian dari tradisi tersebut masih terjaga hingga kelestarian dari budaya ataupun tradisi tersebut itu masih terjaga dan masih bisa dilanjutkan dan dijalankan tradisi tersebut hingga zaman modern seperti sekarang ini. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya dalam menjelaskan
materi yang telah dia dapatkan. Kali ini saya yaitu tradisi Ambengan. Tradisi Ambengan tersendiri yaitu intinya adalah tradisi dalam agama Islam yang berada di sekitar tempat tinggal saya di Kota Banyuwangi, lebih tepatnya di Kecamatan Gambiran, yang tujuan dari acara tradisi tersebut adalah merayakan akan datangnya bulan Ramadan serta bersyukur atas nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini juga sebenarnya sudah lama dari sejak zaman turun-menurun. Kemudian yang berikutnya yaitu tradisi Ambengan ini juga di acaranya juga kalau bisa membawa syarat yaitu seperti makanan atau perkatan. Perkatan itu adalah makanan yang berisi lauk pauk. Lalu tujuannya tidak lain yaitu untuk membawa Ambengan itu untuk sebagai rasa syukur atas rezeki yang kita dapatkan, lalu kita amalkan atau kita bagi bersama orang lain. Lalu tradisi ini mempunyai nilai tersendiri, yaitu nilai yang pertama yaitu menciptakan nilai rukun, lalu saling rukun, gotong royong, kemudian adanya nilai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu nilai hikmat, serta yaitu adalah nilai bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Sekian dari saya. Kali ini saya akan membahas budaya Natal ya. Budaya yang terdapat di agama Protestan. Natal sendiri sebenarnya ada di agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Natal dirayakan di setiap tanggal 25 Desember di setiap tahunnya oleh umat Kristiani, di mana terdapat dua bagian, yaitu kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan kebaktian pagi di pagi hari tanggal 25 Desember. Hari Natal sudah lama juga dijadikan hari libur agama. Natal sejatinya adalah sebuah acara kumpul bersama keluarga, orang terdekat, dan ini adalah acara sosial ya, kumpul-kumpul bersama semuanya, berbagi hadiah. Dan di Natal sendiri itu terdapat ciri khas yaitu penggunaan pohon cemara sebagai hiasan di rumah maupun di luar. Tetapi terdapat perbedaan dari Natal dahulu dan Natal sekarang. Kalau Natal dahulu itu menggunakan pohon cemara asli sebagai hiasannya. Kalau sekarang lebih ada banyak yang memakai pohon yang terbuat dari besi ya, ini asli, tapi juga dihias dengan lampu-lampu. Kalau dulu tidak ada, tapi ini muncul di abad 18 menggunakan lampu dan hiasan-hiasan lainnya di pohon Natal. Perbedaan lainnya mungkin bisa kita lihat dari penggunaan kartu Natal. Kartu Natal sendiri itu berisi gambar atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Yesus Kristus. Zaman dahulu menggunakan kartu fisik asli. Kalau sekarang mungkin banyak juga yang menggunakan email untuk mengirim ke orang lainnya. Ada juga perbedaan yang lainnya, yaitu kalau dulu Natal itu lebih ke acara kebersamaan, kalau sekarang mungkin lebih ke pesta, lebih seperti pesta. Dari perubahan tersebut kita dapat melihat bahwa sebenarnya perubahan tersebut tidak terlalu signifikan, tetapi kalau misalnya tidak
dibarengi dengan kesadaran diri, mungkin itu akan berubah, tetapi melihat ini tidak akan terjadi karena kita tahu sendiri bahwa kita sebagai umat beragama pasti akan tetap menjunjung tinggi budaya-budaya tersebut. Dari hal tersebut kita mungkin tidak ingin merubah budaya tersebut terlalu signifikan, tetapi tetap memakai inti dari acara tersebut atau budaya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Gereja Katolik. Agama Katolik tumbuh ketika Yesus telah lahir di kota Bethlehem, Pakistan pada abad keempat Masehi, saat gereja mendapatkan pengakuan secara resmi. Walaupun sejak abad pertama hingga keempat, agama Kristen Katolik telah menyebar di sekitar Laut Tengah. Pada abad keempat sampai abad ke-13 telah menyebar di Eropa. Pada abad ke-13 sampai ke-18 telah menyebar di benua Amerika dan sebagian benua Asia dan Afrika. Kebudayaan gereja mengalami perubahan, dan saat memasuki zaman reformasi, spirit kebudayaan gereja terus dipertahankan dan mengalami banyak tekanan dan pengaruh. Setelah era reformasi, gereja memasuki tantangan baru, dan gereja harus berjuang mempertahankan nilai-nilai kebenaran di era modern. Beberapa perbedaan gereja mula-mula dan gereja modern memberi gambaran kepada kita bahwa gereja sedang mengalami pergeseran nilai-nilai yang murni, yang membuat gereja yang dulu dengan gereja yang sekarang, yaitu membedakannya yaitu dari segi lokasi, ukuran, kehidupan, doa, keuangan, dan cara hidup. Sebagaimana gereja mengatur dalam hampir semua aspek kehidupan saat itu, perubahan yang terjadi akan berdampak juga pada banyak sektor. Dampaknya juga akan berpengaruh terhadap kerusuhan dan kejadian berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Bagi dunia, utamanya di Eropa, dengan begitu maka semua agama mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia yang bermoral. Jika kita persempit, maka kita belajar untuk dapat hidup bermoral dalam hidup sementara di dunia ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada tradisi cengbeng atau bisa juga disebut tradisi kingming yang berarti bersih kubur. Nah, tradisi ini adalah suatu kebudayaan, yakni upacara doa pada leluhur. Tradisi ini biasanya dilakukan pada tanggal 4 sampai 5 April. Tradisi ini bertujuan untuk mengenang atau menghormati leluhur dan mempererat hubungan antar teman, saudara, dan kerabat. Nah, tradisi ini diawali dulu dari Kekaisaran Sunjong yang menjadikan tradisi cengbeng sebagai pengganti ritual pemujaan leluhur yang dianggap mahal dan dapat dan dibuat jadi lebih sederhana, yaitu hanya melakukan ziarah kubur saja. Nah, saat berziarah ini, etnis Tionghoa membawa makanan berupa ketupat dan lepet yang telah dimasak 2 hari sebelumnya, dikarenakan sehari sebelum hari cengbeng ini adalah hari bebas api. Nah, selama hari bebas api ini, pada tempat tinggal penduduk ini tidak diperbolehkan terdapat api menyala. Tradisi ini berkaitan dengan pada negeri leluhur Tiongkok lalu, konon kala itu seorang pangeran yang telah difitnah itu terpaksa meninggalkan istana, lalu diasingkan ke pembuangan. Lalu si pangeran ini pengembaraan yang panjang. Nah, ada satu pengikut yang setia di mana pengikut ini rela memotong pahanya untuk memberi makan kepada pangeran ini. Nah, saat pangeran ini balik lagi menjadi raja, pengikut setianya ini terlupakan. Oleh karena itu, raja ini mencari atau mengerahkan semua pasukannya untuk mencari pengikut setia ini. Akan tetapi cara itu tidak berhasil. Oleh karena itu, si pangeran yang telah menjadi raja ini berinisiatif bahwa dia menyuruh untuk membakar seluruh isi hutan agar pengikut setianya ini keluar. Akan tetapi pengikut setianya itu tidak keluar, malahan terbakar di dalam hutan itu sambil memeluk ibunya. Oleh karena itu, sebagai tanda duka,
tradisi Cengbeng juga disebut juga sebagai hari raya makan jangan dingin. Nah, perbedaan tradisi Cengbeng dan yang dahulu dengan yang sekarang, yaitu tradisi Cengbeng yang dulu nih ziarah terus juga meminta doa kepada orang yang sudah meninggal, atau bisa juga disebut orang leluhur untuk meminta sesuatu. Sedangkan untuk yang sekarang, masyarakat Tionghoa hanya melakukan ziarah dan membersihkan makam saja tanpa adanya meminta sesuatu atau berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Nah, apa sih hal yang mendasari perubahan kebudayaan tersebut? Hal yang mendasarinya itu pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat sekarang ini lebih maju, serta juga pengaruh agama dari Indonesia ini, termasuk khususnya itu Konghucu. Nah, walaupun demikian, tradisi ini masih tetap dilakukan oleh beberapa masyarakat etnis Tionghoa, khususnya agama Konghucu. Tapi tadi saya bilang sedikit ada beberapa perubahan yang telah terjadi dalam tradisi tersebut. Jadi, sini saya dapat simpulkan bahwa tradisi Cengbeng ini masih dilakukan oleh beberapa etnis Tionghoa. Tapi ada sedikit perubahan di mana karena ada pola pikir manusia yang semakin berkembang dan juga ada pengaruhnya agama Indonesia, khususnya agama Konghucu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan hasil dari materi yang telah kami dapatkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.